Alhamdulillah, semoga Pak Sulaiman beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Sulaiman, beberapa hari ke depan ya kita akan melakukan observasi, terutama saya akan observasi di kelas Pak Sulaiman. Jadi pada pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Pak Sulaiman terkait pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Nah, pertanyaan yang pertama Pak Sulaiman, tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti, Pak? Saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas agar siswa aktif dan kritis. Oke, maksudnya bagaimana Pak? Aktif dan kritis itu seperti apa? Aktif itu anak-anak aktif di kelas. Jadi apa-apa yang kita tanyakan aktif selalu. Kalau kritisnya? Kritisnya hampir sama dengan aktif. Jadi kritis anak-anak bisa mencontohkan yang lain di hal-hal dalam pembelajaran. Oke, baik Pak Sulaiman. Selanjutnya, materi yang akan Bapak sampaikan nanti materi apa Pak? Materinya adalah Allah Maha Tahu segalanya. Oke, Allah Maha Tahu segalanya. Untuk tujuan pembelajaran yang lebih spesifik untuk materi itu apa Pak? Tujuannya peserta didik itu dapat mengartikan dan melafalkan Asmaul Husna, Al-Afu, Al-Ghafar, Al-Wahid dan As-Somad. Oke, baik Pak Sulaiman. Selanjutnya Pak, area pengembangan apa saja yang ingin Bapak capai nanti saat pembelajaran? Saya ingin merancang dan menerapkan model dan strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Nah, untuk model pembelajaran sendiri seperti apa Pak nanti Pak? Model pembelajaran yaitu PBL, pembelajaran berbasis masalah. Nah, saya tuh ingin mengajak peserta didik untuk dapat menganalisis masalah-masalah. Oke, untuk strategi sendiri bagaimana Pak? Untuk strategi, saya pribadi menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi. Sebab siswa memiliki kemampuan visual, audio, dan kinestetik. Saya ingin menerapkan diferensiasi konten dengan video atau slide presentasi, diferensiasi proses dengan berdiskusi, dan siswa diberikan tugas secara kelompok. Diferensiasi produk, siswa akan presentasi di depan sendiri. Oke, berarti nanti Bapak menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Tadi akan ada siswa yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, sehingga Bapak nanti berdiferensiasi baik itu konten, tadi juga produk, dan juga nanti ada juga proses yang akan Bapak lakukan. Nah, baik Pak Sulaiman, selanjutnya media apa saja Pak yang nanti akan Bapak gunakan ketika pembelajaran? Media yang akan digunakan berupa slide, PPT, presentasi, dan video. Oke, video pembelajaran. Oke, Pak Sulaiman, bagus. Tadi sudah strategi, model pembelajaran, juga tadi ada juga media yang digunakan. Nah, untuk pelaksanaannya, kira-kira Pak Sulaiman bisa saya observasi kapan Pak? Insya Allah pelaksanaannya di hari Senin tanggal 12 Agustus pukul 10.00. Oke, berarti nanti saya akan observasi secatat tanggal 12 Agustus tahun 2024 pukul 10 WIB ya. Oke, baik Pak Sulaiman, semoga tadi tujuan telah disampaikan, area pengembangan juga telah disampaikan, model, strategi, dan media bisa Bapak persiapkan medianya, dan juga model dan strategi nanti bisa Bapak gunakan ketika Pak Sulaiman mengajar di kelas. Nah, semoga apa yang kita rencanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Sulaiman. Sama-sama. Oke, sampai ketemu nanti saat observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai hari ini siapa yang hadir? Ada sama? Ada lagi? Sebelum belajar kita akan berdoa dulu ya. Kita cukup doa belajar. Dan Ketua silakan dipimpin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ma'badu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita alangkah baiknya kita membaca surat pendek yaitu surat Duha. Oke, kita baca bersama-sama. Selanjutnya anak ya, biasa kita biar otaknya ini siang-siang golongan ngantuk, kita bermain dulu, kita baca dikir ya bersama-sama. Bacalah takbir, bacalah takbir. Allahu Akbar. Bacalah tasbih, bacalah tasbih. Subhanallah. Bacalah takbir, bacalah takbir. Alhamdulillah. Bacalah takbir, bacalah takbir. La ilaha illallah. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Karena tadi kita sudah baca surat pendek, sudah zikir. Semoga siang ini kita belajar dengan gampang, dengan mudah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Oke. Bapak mau bertanya dulu, apa sih artinya Asmaul Husna? Bagus. Ada berapa jumlahnya, Nak? 9. Sekarang kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Next, lanjut. Nih, tujuan pembelajaran kita ya, yang pertama menjelaskan arti Asmaul Husna. Tuh, yang tadi kalian sudah jawab. Yang kedua, menjelaskan mana Asmaul Husna. Al-Ghaffar itu artinya apa? Al-Afu artinya apa? Al-Wahid dan As-Somad. Lanjutnya lagi yang ketiga, melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu artinya Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, next lanjut. Nah, tadi kita sudah, alhamdulillah, semoga kita dicerahkan. Oke, apa itu Asmaul Husna? Oke, yang tadi sudah dijawab semuanya. Apa tadi, Nak? Asmaul artinya? Nama-nama Allah. Jumlahnya ada berapa? 9. Jadi kita balik kelas sudah kelas 6. Itu harus tahu semuanya tentang arti Asmaul Husna. Lanjut lagi. Oke, tadi nih pertama kita membahas tentang apa? Al-Ghaffar. Lanjut. Al-apa? Al-Afu. Lanjut. Al-Wahid. Lanjut. Jadi Kak, dari 9
99 Asmaul Husna, kita untuk materi kelas 6 hanya menghafalkan tentang 4 ini: Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Oke, lanjut lagi. Ya, apa itu Al-Ghaffar? Al-Ghaffar itu berasal dari kata ghafara, yang artinya menutup, ditutup nih. Allah menutup aib dan dosa hambanya dengan keindahan dan menyembunyikan keburukan hambanya. Jadi kalau kita ya percaya Al-Ghaffar itu menutup, dan kita harus selalu berdoa kepada Allah, dan kita tidak boleh menutup membuka aibnya orang lain. Itu sifat Al-Ghaffar. Ya, oke lanjut. Nah, meneladani Al-Ghaffar. Nah, menutup aib saudaranya tuh. Jika ada saudara kamu nih, contoh yang di rumah tidur apa ngorok lah, ya contoh apa ngiler lah, ya kamu jangan dikasih tahu saudara yang lain. Dan sama di kelas kita nih, contoh di kelas kita ada dulu kejadian nih, dulu contoh ya kelas 1 2 ada teman kamu nih kejadian yang BAB di kelas, contoh ada teman lintang datang anak baru diomongin, nggak boleh. Kita harus tutupin, kita nggak boleh membuka aib teman atau orang lain. Lanjut nih, tidak menyebar hoax tuh sekarang tuh sosial media. Kalian bikin status besok jam kosong padahal ada gurunya, nggak boleh. Itu nggak boleh sama kali ya. Lanjut, siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Enak kalian ya kalau kalian itu nutupin teman-teman kamu, insya Allah aib kamu sendiri pun pasti ketutup. Gak ada tuh manusia yang gak punya salah. Pasti semua manusia punya salah. Tetapi kalau kita aibnya ditutup, insya Allah kita jadi aman, kemana-mana pun jadi aman. Oke, lanjut. Apa itu Al-Afu? Nah, ini Al-Afu. Ya, nanti kita akan perbandingan tuh Al-Ghaffar apa, Al-Afu apa. Al-Afu berasal dari kata afu yang artinya menghapus. Ya, Ghaffar itu menutup, Al-Afu artinya menghapus. Allah menghapus semua dosa hamba-hambanya. Jadi nak tuh, dengarkan ya. Jangan Allah saja orang yang berbuat salah, Allah yang penting dia tuh mau berdoa sama Allah, semua dosa pasti akan dihapus. Apalagi manusia. Jangan sampai manusia ini nih, ya yang hidup, yang punya akal pikiran, dulu pernah guyon bercanda, tapi nggak mau minta maaf, nggak mau dihapus kesalahan, nggak boleh. Allah aja menghapus semua segala dosa kita. Lanjut. Ya, nah meneladani Al-Afu. Ya, memaafkan kesalahan orang lain tuh yang tadi Bapak jelaskan ya. Allah saja yang orang salahnya banyak, ribuan orang salah, yang penting orang itu mau bertobat ya, insya Allah tetap akan memaafkan. Apalagi manusia, sesama manusia, hamba Allah, hablum minallah, hablum minannas ya. Kita nggak boleh sampai sehari, kalau bisa jangan sampai sehari lah. Contoh hari ini, contoh kita kan nggak tahu malam ya, kita jika sesama teman kalau berantem ya kita langsung maafkan. Nggak boleh kita sampai berkali-kali, jangan sampai 3 kali kita nggak mau maafkan, nggak boleh itu ya. Lanjut, menghapus kesalahan orang lain dari hati kita tuh, dihapus semua. Pasti manusia punya salah, tapi kita harus menghapus semua. Dan lanjut, tidak memelihara dendam. Kalau kita hati kita bersih, hati kita tuh legowo semuanya, yang orang salah apapun dari kita sampai kita memaafkan, insya Allah hati kita tenang, pikiran kita jadi jernih. Tapi kalau ini hati ini ya, kata Pak Asmi itu hati itu kayak batu, cuma kosot tulu hukum, hati merasa dendam. Wah, kamu makan apapun yang enak itu nggak bakal enak karena kamu merasa dendam. Kita hilangkan semua tuh rasa dendam kita di hati kita, kosongkan semuanya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, sekarang kita bahas Al-Wahid. Jelas ini Al-Wahid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, Al-Wahid, ahad sama aja. Nah, Al-Wahid artinya apa? Bukan, satu. Ya, nggak ada lagi. Pokoknya satu. Allah tidak punya sekutu atau tandingannya. Ya, maksud ini
Di dalam agama Islam ya, kalau kita umat muslim, kita hanya percaya Allah itu satu. Tapi kita sebagai agama muslim harus toleransi dengan agama lain. Kita nggak boleh menghardik, nggak boleh mengejek, kita nggak boleh. Allah pun mengajarkan, Rasul pun mengajarkan, maka kita nggak boleh menghina teman-teman lain walaupun berbeda agama. Paham? Oke. Lanjut lagi. Nah, meneladani al-wahid nih. Selalu melaksanakan sholat, tetapi kalau kalian ada sholat zuhur di bawah, pura-pura lama, langsung berjawab, itulah al-wahid. Terus ucapkan la ilaha illallah. Berdoa hanya kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Terus hindari ucapan dan perbuatan musyrik. Nah, fokus pada satu tujuan. Kamu fokus nih, mau kemana? Oke, lanjut. Nah, as-somad. Tadi al-ghafar, al-afu, al-wahid, ada bertanya enggak? Ada? Lanjut ya, as-somad. Apa itu arti as-somad? Artinya tempat menggantungkan harapan. Ya, as-somad itu tempat menggantungkan harapan. Nah, tempat kita bergantung adalah Allah. Yang bergantung kepada Allah tidak hanya manusia tetapi semua makhluk. Jadi nak, semua makhluk yang diciptakan Allah yang ada di bumi ini pasti berdoa kepada Allah. Untuk apa? Salah satu untuk keselamatan, untuk kesejahteraan. Pasti itu. Maka dari itu, kalau kita meneladani semat ini, kita berdoa terus kepada Allah. Jangan sampai bosan apa yang kita minta. Contoh, hari ini kita belum tercapai apa yang kita minta. Berdoa terus. Ya, apa yang kamu mau berdoa. Ya kamu, dan doa pun dari sekarang. Jangan nanti kamu dewasa baru berdoa. Ya Allah, jadi direktur susah. Berdoa itu akan panjang masanya. Gak mungkin kamu berdoa sekarang besok ijabah, gak bakal mungkin. Kalau ada orang doa sekarang besok ijabah, besok jadi dukun nantinya. Susah. Maka dari itu, ya anak-anak berdoa kepada Allah. Lanjut lagi. Meneladani as-somad. Nah, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Berdoa hanya kita untuk mencapai cita-cita terbaik. Ya, lanjut lagi. Nah, bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah? Ya, bagaimana caranya? Lihat, taubatan nasuha. Tobat yang sesungguhnya. Taubatan nasuha. Harus tobat. Taubatan nasuha, tobat sungguh-sungguh. Lanjut lagi. Lihat, ciri taubat nasuha. Lihat, meninggalkan keburukan yang dilakukan ya. Jadi jangan kamu sudah berbuat salah, kalau buat salah nggak boleh, benar-benar sungguh-sungguh. Terus menyesali dengan sangat ya atas dosa yang dilakukan. Terus selanjutnya bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Nah, materi kita alhamdulillah hari ini materi kita sudah selesai. Sebelum Bapak mengisi tanya jawab, ada pertanyaan enggak? Ya. Siap tanya dijawab? Siap. Yo, fokus. Kita akan tanya jawab dulu nih. Ya, fokus. Coba Bapak mau tanya kepada saudara Nijam. Nijam, apa arti al-ghafar Nijam? Menutup. Nah, menutup apa aja nih Dinda? Maksudnya al-ghafar? Menutup aib. Menutup aib, apa lagi? Menutup kebutuhan. Apa lagi? Cukup. Nah, kalau alhamdulillah ini berarti salah satu teman yang tidak dapat, insya Allah yang sudah paham. Lanjutkan lagi Nathan. Ayo, apa artinya al-afu Nathan? Ayo yang kita pelajarin. Menghapus ya, menghapus segala apa? Sama segala kesalahan kita dan dosa kita. Lanjut lagi al-wahid. Ara, apa arti al-wahid Ara? Al-wahid apa? Tunggal ya, awal artinya tuh tunggal. Terakhir kita apa tuh as-somad artinya? As-somad? As-somad lagi, as-somad maha membutuhkan mengharapkan itu arti as-somad. Ya itu ya, tolong materi kali ini tolong artinya dihafalkan dari rumah. Dan kita akan lanjut dengan kuis ya, soal per kelompok. Silakan anak-anak mengerjakan tugas kuis per kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk kan? Ya, silakan.
nih. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Ayo, langsung kerjakan, dipikirkan. Kasih waktu 5 menit. Ya, kerjakan kelompok dengan fokus. Dan nanti anak-anak maju ke depan, presentasikan yang tadi Bapak jelaskan, lalu tolong terakhir kesimpulan. Ayo, kita kelompok. Jangan langsung belakang sama. Sekarang kita lanjut presentasi kelompok yang Bapak panggil harus maju ke depan. Silakan kelompoknya Pradinda maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D. Kami dari kelompok 3. Perwakilan kelompok adalah Lintang, Dinda. Apa sih arti Al-Ghafar itu? Artinya Al-Ghafar adalah menutup. Bagaimana kamu bisa meniru sifat ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan menutup dan menyembunyikan semua aib dan keburukan teman maupun keluarga. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum. Ya, jadi Al-Ghafar. Sekarang lanjut kelompoknya Yuri. Silakan maju ke depan. Mempresentasikan apa yang dijelaskan oleh Bapak. Salam dulu, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Nama anggotanya adalah Daya, Yuri, Sofia, dan Adit. Apa arti dari al-itu? Artinya adalah menghapus, Mengapa penting untuk memaafkan orang lain? agar tidak hancurnya pertemanan. Diskusikan cara-cara kamu bisa menunjukkan sifat pemaaf di sekolah atau di rumah. Saling memaafkan satu sama lain. Oke, mantap maksudnya. Coba ada yang mau tanggap, bertanya silakan. Sudah cukup, sudah paham semua? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, sebelum Bapak tutup, Bapak terakhir kesimpulan. Jadi kita semua manusia, insan yang diciptakan oleh Allah, kita harus meneladani semua Asmaul Husna, ya. Dan kita harus dikerjakan apa yang Allah terapkan, kita dilakukan setiap hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Contoh Al-Ghafur, saling menutupi takut sama lain. Al-Afu, saling menghapus kesalahan orang lain. Al-Wahid, kita hanya ibadah kepada Allah. Yang terakhir As-Somad, kita harus berdoa kepada Allah karena kita selalu membutuhkan Allah. Sekian dari Bapak, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Alhamdulillah. Oke.